Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. God bless you. Shalom, selamat siang. Kembali lagi kepada saya Andini Mambaliwotu, mahasiswa semester 3 dari STT Inti Makassar. Dimana di video kali ini saya akan membahas tentang video dan materi tentang kebijakan gereja. Dimana di video pertama saya membahas tentang dimensi Alkitab, doktrin, dan teologi. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang dimensi kebijakan gereja. Dimensi kebijakan pada administrasi gereja baru, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan itu sendiri. Kebijakan merupakan suatu pedoman atau dasar yang menjadi asas dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam satu organisasi. Setelah kita mengetahui apa itu kebijakan, kita akan masuk ke dalam materi manajemen publik. Nah, dalam administrasi gereja baru ada 6 dimensi, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin, dimensi kebijakan gereja, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja, dimensi organisasi, dimensi ekologi administrasi gereja, dan dimensi evaluasi kinerja gereja. Dalam administrasi gereja merupakan sebuah terobosan dalam mengelola pelayanan gereja berbasis pada Alkitab, teologi, dan doktrin. Dimensi gereja baru merupakan perpaduan antara dimensi publik, administrasi bisnis, dan administrasi gereja itu sendiri. Nah, di sini akan membahas tentang dimensi kebijakan. Kebijakan merupakan suatu pedoman atau dasar menjadi asas dalam melakukan suatu kegiatan dalam organisasi. Lalu kita dapat melihat bagaimana suatu kebijakan dapat mempengaruhi gaya seorang pemimpin. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan dapat mempengaruhi gaya seseorang dalam memimpin suatu organisasi atau masyarakat atau bahkan dalam gereja. Gaya kepemimpinan itu sendiri secara garis besar dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, gaya yang mementingkan tugas secara bersama-sama, yaitu artinya gaya yang lebih mementingkan bagaimana harus bekerja dengan baik dan lebih mengutamakan tugas-tugas yang ada di dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, gaya yang mementingkan hubungan kerja atau proses. Dan yang ketiga, gaya yang mementingkan hasil atau tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Gaya-gaya ini tidak hanya memiliki 1 orang pemimpin, namun semua pemimpin. Yang memimpin suatu organisasi, seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan yang sangat besar, memiliki hikmat yang luar biasa. Seorang pemimpin tidak seharusnya mementingkan diri sendiri. Seorang pemimpin tidak seharusnya hanya melihat satu anggota dan tidak mementingkan anggota lainnya atau mengabaikan anggota yang lain. Tetapi seorang pemimpin adalah tongkat untuk memegang ketinggian kekuasaan dalam organisasi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, baik kita sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin gereja, kita harus mampu memberikan contoh yang terbaik. Kita harus memberikan hal-hal yang positif, dan sebagai seorang pemimpin, kita harus mengambil keputusan yang baik agar tidak merugikan suatu pihak dan pihak manapun. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemimpin masyarakat maupun gereja harus menjadi orang yang bijaksana dan tidak memiliki rasa egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, dari materi tersebut, dari dimensi kebijakan, saya mengambil satu kesimpulan, yaitu untuk berproses sebuah keputusan atau untuk memproses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalitas dan politik. Nah,
Maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan, yakni pengembalian keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Istilah-istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkai alternatif yang siap dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Nah, kesimpulan kali ini adalah istilah kebijakan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperoleh suatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu sepertinya pertimbangan kemanusiaan dan dalam keadaan gawat. Nah, inilah penjelasan singkat atau materi singkat tentang dimensi kebijakan gereja. Untuk itu, materi dari saya dari materi dimensi kebijakan atau dari materi dimensi kedua dari 6 dimensi selesai sampai di sini. Saya ucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya atas dukungannya.